Mana yang lain ini? Sudah Ustaz. Sudah, kita mulai ya. Ya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana warzuqna 'ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas taufik dan takdirnya Allah pertemukan kita di majlis yang mulia insyaallah dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Kitabus Shaum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah taala. Kemarin terakhir kita bahas bab yang terakhir kemarin adalah babu man lam yada qaula zuri wal amala bihi fi shaum. Pengaruh orang yang tidak meninggalkan kata-kata dosa dan perbuatan dosa saat berpuasa. Di situ pengaruhnya sangat besar untuk menghilangkan dan mengurangi pahala puasa seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan di bab yang ke-9. Nomor hadis di kitab saya 1904. Yang punya kitab silahkan dilihat. Bab yang ke-9. Di sini Imam Bukhari rahimahullah taala membuat judul, bunyinya qala babun hal yaqulu inni sha'imun idza syutima. Apakah seseorang ketika dia berpuasa, maksudnya dia mengatakan saya lagi berpuasa saat dia lagi dihina atau diejek. Potongan hadis ini lafadznya sebenarnya adalah lafadz di dalam hadis sebagaimana yang sudah lewat. Sini akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibrahim ibnu Musa. Ibrahim ibnu Musa rahimahullah taala di antara guru Al-Imam Al-Bukhari. Beliau asalnya berasal dari satu wilayah namanya Rai. Maka beliau disebut dengan Ar-Razi. Karena semua ulama yang berasal dari wilayah Rai itu ketika ingin dinisbatkan ke tempat tersebut seorang alim, maka ditambah huruf zai. Makanya kalau kita sering mendengar ada ulama namanya Fulan Ar-Razi, itu artinya beliau berasal dari wilayah Rai. Maka semua ulama yang berasal dari situ disebut Ar-Razi. Di antaranya adalah Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi. Di manakah wilayah Rai itu sekarang letaknya? Sebutkan oleh ulama sekarang letaknya kurang lebihnya berada berdekatan dengan ibu kota Iran, negara Iran. Berarti wilayah Rai itu untuk saat ini petanya berada di negara Iran. Berada di negara Iran. Ya. Berarti Ibrahim ibnu Musa, guru Imam Bukhari ini berasal dari Iran beliau. Dari satu wilayah Ar-Rai. Maka disebut dengan Ar-Razi. Ar-Rai itu dekat dengan ibu kota Iran. Beliau hidup sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah.
Kemudian qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf. Qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf. Ini juga Hisham ibnu Yusuf, beliau juga berasal dari Ar-Rai, ya Ar-Razi. Hisham ibnu Yusuf Ar-Razi, beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Hisham ibnu Yusuf, beliau As-San'ani. San'ani nisbat kepada San'a, ibu kota Yaman. Ya, As-San'ani, Hisham ibnu Yusuf As-San'ani. Beliau hidup sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan sederajat juga dengan Abdul Razak As-San'ani. Qala an Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ma'ruf. Beliau adalah seorang ahli hadis yang berasal dari Mekah. Dinisbatkan kepada bapaknya, kakeknya Jurayj. Nama aslinya adalah Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Jurayj Al-Makki. Beliau berasal dari Makkah. Beliau hidup di zaman tabi'in tapi tidak sempat meriwayatkan hadis dari sahabat radhiyallahu anhum. Qala akhbarani Atha. Ini Atha Ibnu Abi Rabah Al-Makki. Atha Ibnu Abi Rabah Al-Makki. Beliau ulama tabi'in di Makkah, ma'ruf, ya ulama besar. Bahkan kalau disebut Atha oleh para ulama rahimahullah, itu adalah Atha bin Abi Rabah. Jadi sudah menjadi sematan bagi beliau kalau sudah disebut Atha tanpa dinisbatkan orang tuanya, maka Atha ibn Abi Rabah. Karena beliau banyak dinukil perkataannya dan menjadikan rujukan sebagai ulama besar. Sekalipun Atha itu banyak orang yang punya nama Atha. Kalau di sini adalah Atha bin Abi Rabah. Beliau hidup sezaman dengan Hasan al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in. Di sini beliau meriwayatkan dari Abu Salih Az-Zayyat. Ini Abu Salih, kunyahnya, nama aslinya adalah Zakwan, murid besar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terkadang beliau disebut dengan Az-Zayyat. Az-Zayyat itu adalah si penjual minyak, atau As-Samman, si penjual lemak. Karena beliau seorang ahli hadis yang berasal dari Madinah, ulama tabi'in. Tapi beliau berdagang. Penghasilannya beliau berdagang, bisnis. Yang dibisniskan adalah minyak atau lemak. Beliau ambil dari Madinah, dibawa keluar Madinah, dijual. Nah, karena beliau terkenal sebagai seorang ahli hadis, penghasilannya dengan penjualan minyak, maka beliau dinisbatkan dengan kepada profesinya Az-Zayyat. Dari kalimat zaitun, minyak, Az-Zayyat, penjual minyak. Sehingga masyhur nama beliau dengan Abu Salih Az-Zayyat. Atha bin Abi Rabah di sini meriwayatkan dari Az-Zayyat. Itu kalau kita lihat mereka ini satu masa. Man Atha di Makkah, Abu Salih di Madinah. Ya, Abu Salih di Madinah. Mereka satu masa. Berarti namanya riwayatul aqran. Di dalam mustalah hadis namanya riwayatul aqran. Yaitu periwayatan seorang teman dari temannya sendiri. Karena satu lettingan, satu tabaqah, dan satu masa. Qala Az-Zayyat annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr. Nama beliau yang masyhur Abdurrahman ibn Sakhr. Lebih terkenalnya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para ulama khilaf kenapa disebut Abu Hurairah, bapak si kucing, Allahu a'lam. Tidak ada riwayat yang sahih, tapi disebutkan karena beliau senang kucing, dan ada riwayat yang lain, Allahu a'lam. Riwayat Abu Saleh dari Abu Hurairah tidak asing, dan karena Abu Saleh memang muridnya yang terkenal, dan di antara murid Abu Hurairah yang banyak menyebarkan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Saleh Az-Zayyat. Matan hadisnya, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam. Semua amalan Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya.
Wasyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kamu, di antara kalian berpuasa, atau di hari puasa salah seorang di antara kalian, fala yarfut wala yaskhab, maka jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Wala yaskhab, ini artinya aslinya teriak. Ini mungkin sama, yaitu mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, apabila ada orang yang memancing dia, mengejek dia, memancing emosinya, qatalahu itu sama artinya. Falyaqul inni mru'un shaimun, maka hendaklah dia mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu famis shaim, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah dari bau kasturi. Ini lafadznya sudah kita bahas, tapi nanti akan kita bahas apa maksud Imam Bukhari membawakan riwayat ini dengan judul yang dia buat. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kegembiraan yang akan dia raih. Idza aftara fariha, kalau pas saat berbuka dia bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan apabila dia berjumpa dengan Rabbnya, maksudnya pada hari kiamat, maka dia akan bergembira dengan puasanya, ibadah puasa. Tentunya adalah puasa yang berkualitas sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Akhwan fillah rahimakumullah, yang menjadi pembahasan kita di sini, ini lafaz hadisnya sudah dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari di beberapa bab sebelumnya atau beberapa hadis sebelumnya. Yang ingin menjadi pembahasan kita sesuai dengan judul yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu kalimat inni shaimun idza syutima. Bagi yang membaca secara sepintas dan sekilas judul yang dibuat oleh Imam Bukhari, barangkali belum muncul dan belum lahir faedah di benak dia, apa hikmahnya Imam Bukhari mengeluarkan potongan hadis ini sebagai judul dengan membawa riwayat yang panjang ini, padahal makna-maknanya sudah lewat. Perlu kita ketahui, ketika kita membaca kitab Sahih Bukhari rahimahullah ta'ala, maka fokuskanlah, sebelum kita fokus kepada matan, maka fokuslah kepada judul. Karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala akan membahas apa yang di judul dengan membawakan riwayat hadis yang dia bawakan di bawah judul tersebut. Maka inti pembahasan kita di sini, sesuai dengan judul, adalah inni shaimun idza syutim. Apakah orang yang berpuasa saat dia lagi dihina, dia mengucapkan saya lagi berpuasa? Hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas. Nabi memerintahkan seperti itu. Pertanyaannya apa hikmahnya dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullah? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang sering disebutkan oleh para ulama, beliau di sini bukan hanya sekedar ingin membahas orang ketika dihina atau dia lagi dipancing emosinya, boleh dia mengucapkan saya berpuasa. Bukan sekedar itu yang ingin dibahas oleh Imam Bukhari, bukan makna zahir itu yang diinginkan, tapi makna yang lebih luas daripada itu. Yaitu apa? Yaitu perkara riya. Perkara riya. Pembahasan sebelumnya kita bahas ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang dimana ibadah ini adalah amalan zahir yang satu-satunya apabila kita mengamalkannya di hadapan orang banyak, kemudian kita berusaha untuk menyembunyikan, itu bisa. Di mana ibadah-ibadah yang lain, kalau kita lakukan di hadapan orang banyak dan berusaha kita untuk menyembunyikan, pasti ketahuan. Ibadah apa saja, itu pasti ketahuan. Kecuali tidak ada orang. Nah, di sini ada kaitannya dengan riya. Orang ketika mengatakan saya berpuasa, kata Imam Bukhari kalimatnya itu, saya lagi berpuasa. Itu riya enggak orang itu ketika mengatakan seperti itu? Oh, enggak ada orang yang tahu kalau dia puasa.
Kenapa dia harus menyampaikan saya berpuasa? Dan ini banyak. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, kejelian Imam Bukhari rahimahullah. Mungkin Imam Bukhari ingin membahas, dia ingin memberikan informasi kepada kita, mengabarkan, kalaulah kita terpaksa ingin mengatakan saya lagi puasa, itu lebih selamat kalau memang sebabnya ada, sebab yang ada di hadis, yaitu saat kita lagi dihina oleh orang, lagi dipancing emosinya, ya. Maka pada saat itu dalam rangka untuk menjaga ibadah puasa kita supaya kita tidak terpancing emosinya, saat itulah kata Imam Bukhari rahimahullah, boleh Anda mengatakan saya berpuasa. Saya berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah membolehkan itu. Artinya, saat ada tuntutan untuk mengucapkan saya berpuasa dengan sebab yang disebutkan oleh Nabi SAW, Anda tidak termasuk orang yang riak. Jadi ucapan saya berpuasa itu tidak termasuk riak. Tapi lebih daripada itu, tidak ada penyebab yang darurat kita harus mengatakan saya berpuasa, maka lebih baik ditahan. Karena bagaimanapun, ibadah seseorang ketika sudah banyak orang yang tahu, maka itu besar kemungkinan akan membuka pintu riak bagi dia. Makanya para ulama salaf kita dulu, itu mereka itu menyembunyikan amalan mereka sampai sama istri mereka sendiri. Selama itu bisa disembunyikan, disembunyikan. Tapi kalau sudah meninggal, kalau mau tersebar, mau banyak orang yang mengetahui, itu tidak jadi masalah. Karena tidak sudah berpengaruh. Tidak berpengaruh lagi terhadap keikhlasan. Tidak berpengaruh lagi kepada keikhlasan. Nah ini banyak, terkadang di antara kita, kalau ada lagi ngobrol sama temannya, dia lagi puasa sunnah misalkan. Ya, tepatan hari Senin. Dia lagi puasa sunnah. Dia diundang untuk misalkan undang makan. Ayo saya makan, saya traktir. Loh kamu tidak tahu ini hari apa? Ya, ini emang hari apa ini? Ini kan hari Senin. Kalau hari Senin kenapa? Saya lagi puasa. Nah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan isyarat kepada kondisi seperti ini. Boleh tidak seorang mengatakan, boleh tidak seorang kondisi seperti ini mengatakan saya berpuasa? Sementara Nabi SAW hanya mengizinkan seseorang itu mengucapkan saya berpuasa saat dia akan terpancing emosinya. Karena kalau sudah terpancing emosinya, juga akan merusak puasanya. Akan merusak puasanya. Tapi penyebab yang lain lebih baik dihindari. Kalau penyebab seperti ini, itu apa? Dibolehkan kita mengucapkan saya berpuasa. Kalau yang lain lebih baik dihindari karena khawatir kita terjerumus dalam perbuatan riya. Ya. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah menggunakan kalimat istifham. Ya, adatul istifham namanya, yaitu dengan perkataan apakah, ya pertanyaan. Karena ini perkara yang syubhat yang mungkin banyak orang bertanya-tanya. Kalau saya mengatakan saya berpuasa, bukankah itu riya? Ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kalau kita lagi diajak bertengkar sama orang atau dipancing emosinya untuk marah, kita dibolehkan untuk mengucapkan saya berpuasa. Kalau dilihat dari sisi maknanya itu kan kita mengabarkan kepada orang lain kalau kita lagi berpuasa. Nah di sini alhamdulillah kita sudah tahu jawabannya bahwa yang seperti ini kata Imam Bukhari rahimahullah tidak berpengaruh terhadap keikhlasan kita. Ya itu bukan tanda kita lagi riya. Kenapa? Karena kita juga mengucapkan itu dalam rangka untuk menjaga puasa kita. Mencegah orang yang beraktivitas supaya tidak terpancing emosinya juga, supaya dia berpikir kembali untuk melakukan persengketaan sama kita, dan juga untuk membantu hati kita supaya tetap bersabar. Nah itu disebutkan oleh sebagian ulama seperti itu, faedah dari judul yang dibuat oleh Imam Bukhari. Alhamdulillah kita menemukan jawabannya, bahwa kalimat seperti ini tidak membuat
puasa kita cacat, insya Allah. Tapi kalau yang lain, nah ini besar kemungkinan bisa jadi kita riya. Misalkan diajak apa, suruh walimahan, langsung kita bilang, oh saya puasa, saya lagi puasa. Nah yang seperti ini lebih baik dihindari. Karena tidak ada nasnya. Ya, lebih baik dihindari. Yang seperti ini. Makanya Imam Bukhari hanya mengkhususkan, apa kata beliau? Inni sha'im idza syutima. Idza syutima. Dia khususkan idza syutima. Boleh seseorang mengatakan saya berpuasa di saat dia lagi dipancing emosinya untuk bertengkar, untuk bersengketa. Nah saat itu. Yang lainnya Imam Bukhari tidak memberikan hukum yang sama kepada penyebab yang lain. Biasanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kalau ingin memberikan hukum yang sama, misalkan dengan yang lain, biasa dia bilang wa ghairihi. Atau yang lainnya yang senada dengan ini, atau yang semisal dengan penyebab ini, boleh Anda mengatakan saya berpuasa. Tapi Imam Bukhari di sini hanya mengkhususkan idza syutima. Idza syutima. Allahu a'lam. Itu faedah yang disebutkan oleh sebagian ulama rahimahullahu taala. Kemudian di sini ada lafaz bahwa orang yang beriman, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Satu, ketika dia berbuka. Idza aftara fariha. Ini jelas dia bergembira karena apa? Karena berbuka. Karena sudah hilang dahaganya. Tapi sebagian ulama mengatakan juga kalau bisa supaya lebih sempurna, ketika kita berpuasa jangan sekedar gembiranya saat puasa, saat berbuka puasa dihususkan karena sudah hilang dahaganya. Tapi lebih daripada itu bergembira karena Allah telah membantu dia untuk menyempurnakan puasanya sehari itu dan memberikan dia keistiqomahan. Syukur-syukur kalau dia bisa menjaga puasanya dari kata-kata kotor dan perbuatan yang kotor. Tentunya seorang harus lebih bergembira. Karena semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian bab yang selanjutnya, bab yang ke-10. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babus shaumi liman khafa ala nafsihi al-uzbata. Bab orang yang berpuasa bagi orang yang khawatir terhadap dirinya bahaya membujang. Uzbah itu tidak punya istri ya. Orang masih muda, azib, masih bujang. Kalau bahasa Arabnya namanya azib, orang yang masih bujang. Uzbah ya namanya masa bujang. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, melaksanakan puasa bagi orang yang khawatir bagi dirinya terkena bahaya membujang. Apa maksudnya? Tentunya maksudnya jelas bahwa orang kalau sudah tiba saatnya untuk menikah, tentunya syahwatnya akan naik. Dan biasanya kalau tidak ada kemampuan untuk menikah, khawatir dia berbuat zina. Khawatir berbuat zina. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari nanti akan kita bahas. Apa maksud judul ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah? Apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya? Ya. Tentunya di balik itu Imam Bukhari mungkin menginginkan sesuatu yang kita harus memahaminya karena sangat bermanfaat untuk pengaruh terhadap puasa kita. Hadisnya di sini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdan. Imam Bukhari banyak meriwayatkan dari Abdan. Kalau disebut Abdan itu adalah Abdullah bin Utsman al-Marwazi. Tadi ada Ar-Razi, ini al-Marwazi. Marwazi itu berasal dari Marwa. Ya. Berasal dari Marwa. Marwa itu wilayah yang ada di sebuah negara, nama negaranya sekarang Turkmenistan. Di Abdan ini berasal dari negara Turkmenistan. Beliau hidup di zaman Imam Ahmad rahimahullah
satu masa. Dan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya banyak mengeluarkan hadis dari Abdan. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa Imam Bukhari melakukan rihlah fi talabil ilm. Keluar keliling dunia untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW, tidak mencukupkan diri di satu tempat. Karena memang rihlah fi talabul ilmi, safar untuk menuntut ilmu, adalah sebuah sunnah yang telah ditempuh oleh ulama salaf di dalam menuntut ilmu sampai mereka bertahun-tahun di luar meninggalkan negaranya dan kampung halaman. Beliau meriwayatkan dari Abu Hamzah. Periwayatan Abdan dari Abu Hamzah juga masyhur karena mereka ini satu negara. Abu Hamzah juga berasal dari Turkmenistan, Al-Marwazi. Nama aslinya adalah Muhammad ibnu Maimun. Tapi sering dikenal dengan Abu Hamzah. Beliau hidup di zamannya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik itu generasi ketiga awal. Disebut dengan tabi'ut tabi'in. Adik? Anil A'mash. A'mash dari Kufah. A'mash ini laqab, ya, sebutan, julukan yang disematkan kepada yang punya sematan ini. Namanya adalah Al-A'mash, nama aslinya Sulaiman ibnu Mihran. Sulaiman ibnu Mihran. Dia lebih sering dikenal dengan Al-A'mash karena A'mash itu artinya adalah orang yang rabun penglihatan. Rabun penglihatannya, jadi matanya itu sering mengeluarkan air. Jadi tidak jelas penglihatannya, sering keluar airnya, maka disebut A'mash. Ya, maksudnya orang yang rabun penglihatannya. Nah, karena dia punya sifat cacat seperti itu bukan berarti menggibahi dia, enggak. Ini semua dalam rangka untuk menjaga hadis Nabi SAW. Ketika disebut A'mash, berarti itulah orangnya, yaitu Sulaiman ibnu Mihran. Beliau ulama terkenal di Kufah, ulama tabi'in, satu masa dengan Abu Hanifah, satu masa dengan Hisham ibnu Urwah, dan satu masa juga dengan gurunya di sini Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Jadi beliau di sini meriwayatkan dari An Ibrahim. A'mash meriwayatkan dari Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Sering dikenal dengan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai juga adalah ulama besar di Kufah. Ya, beliau ulama besar di daerah Kufah, satu masa dengan A'mash. Bahkan fatwa-fatwa yang berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud rata-rata jalurnya dari Ibrahim. Ya, Ibrahim An-Nakhai, karena beliau ini terkenal dengan juga salah satu perawi fatwa-fatwa Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau ini sanadnya jalur kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Qala an Alqamah. Ini Alqamah juga adalah ulama Kufah, ulama tabi'in. Beliau satu masa dengan Sa'id ibnu Musayyab, kibarut tabi'in. Jadi awal generasi kedua. Alqamah ibnu Qais juga disebut dengan An-Nakhai. Jadi masih ada hubungan dengan Ibrahim An-Nakhai, dengan muridnya masih ada hubungan kekerabatan. Makanya semuanya disebut Alqamah An-Nakhai, itu Ibrahim An-Nakhai. Beliau kibar, termasuk ulama besar, ulama tabi'in. Qala baina ana amshi ma'a Abdillah. Di sini perkataan Alqamah, ketika saya lagi berjalan bersama Abdullah. Tentunya Abdullah ini Abdullah sahabat. Abdullah sahabat itu banyak namanya. Ada namanya Abdullah ibnu Abbas, terkenal dengan Ibnu Abbas. Ada Abdullah ibnu Umar, terkenal dengan Ibnu Umar. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, terkenal dengan Ibnu Mas'ud. Ada Abdullah ibnu Amr ibn al-As, terkenal dengan Ibnu Amr ibn al-As. Terkenal apa? Dia sering disebut dengan nama aslinya Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Nah, di sini siapa kira-kira Abdullah ini? Tidak disebut nama bapaknya. Apakah Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Ibnu Umar? Nah, di dalam periwayatan hadis, ahli hadis sudah punya kaidah, ya, bahwa kalau nama Abdullah disebut dan itu adalah masa sahabat, tingkatan sahabat, maka Abdullah yang dimaksud mayoritas adalah Abdullah ibnu Mas'ud.
Apalagi ya lebih-lebih lagi kalau yang mengatakan atau murid di bawahnya tabi'in berasal dari Kufah. Karena Ibnu Mas'ud terkenal dengan ulama Kufah di zaman sahabat radhiyallahu anhum, dan fikihnya Ibnu Mas'ud terkenal di Kufah, yaitu di negara Irak. Makanya ulama-ulama Kufah itu terkenal dengan fikihnya Ibnu Mas'ud mereka. Ya, ulama Kufah. Makanya karena Alqamah adalah ulama Kufah dan terkenal murid besar Abdullah Ibnu Mas'ud, maka bisa dipastikan dan tidak diragukan lagi bahwa Abdullah di sini adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala man istata'a. Faqala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala man istata'a al-ba'ata. Siapa di antara kalian yang bisa atau yang punya kemampuan, al-ba'ah itu kemampuan. Ya, kemampuan secara materi, kemampuan secara psikolog, dan kemampuan segala-galanya. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ketika orang sudah berpuasa, aghaddu lil basar, dia lebih mudah menundukkan pandangan. Jadi orang yang sudah berpuasa seharusnya sudah lebih ringan dia menundukkan pandangan. Kalau masih ada orang yang sudah berpuasa pandangannya masih belum bisa ditahan, ini kayaknya keluar dari kaidah umum, ya, keluar dari kaidah umum syar'i yang disampaikan oleh Nabi. Wa ahsanu lil farji, dan orang yang sudah menikah biasanya lebih mudah menjaga kemaluannya. Ahsan, ahsan itu adalah dari kalimat hisnun, yaitu penjagaan, lebih mudah menjaga kemaluannya. Kemudian kata Rasulullah, wa man lam yastati, tapi barang siapa yang tidak punya kemampuan, berarti dia punya alasan untuk tidak menikah, fa alaihi bis-shaum. Kata Nabi, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bagi dia menjadi wija. Secara bahasa kata ahli hadis, apa itu wija? Wija itu adalah raddul al-khisyataini. Raddul khisyataini itu adalah artinya raddul khisyataini, yaitu memecahkan telur kemaluan. Kalau bahasa kita kebiri, ya. Makanya biasa orang-orang yang pemain gulat itu dikebiri rata-rata supaya makanan yang dimakan sama dia itu apa? Menjadi lari ke badannya semua sehingga mereka jadi besar-besar. Karena tidak ada syahwatnya. Karena syahwat itu dibentuk oleh biji kemaluan seorang laki-laki. Makanya kalau dia sudah penuh, syahwatnya naik. Syahwatnya naik. Makanya rata-rata orang yang sudah tua itu biasanya di kemaluannya itu sudah semakin ke bawah. Karena apa? Sudah mulai berkurang. Maka Nabi SAW pakai kiasan untuk ke situ wija. Artinya orang yang sudah melakukan kebiri, maka syahwatnya itu hilang. Begitu makan apapun dia tidak akan muncul syahwatnya. Kenapa? Karena alat untuk memproduksi apa syahwatnya itu sudah tidak ada, yaitu biji kemaluannya. Nah, ketika biji kemaluan itu dihancurkan, itu namanya wija. Masya Allah, ada dulu beberapa sahabat, di antaranya kalau tidak salah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami ini orang-orang muda ya Rasulullah. Kepingin nikah, tidak ada harta. Tapi syahwat kami ini syahwat anak muda. Tidak ada istri, ini gimana ya Rasul? Boleh tidak kami kebiri? Ya, ikhtisar. Dalam bahasa hadisnya yang lain ikhtisar. Dari kalimat ikhisyud. Boleh tidak kami kebiri? Kata Nabi, jangan. Ya gimana ini ya Rasulullah, ini kami tidak sanggup seperti ini. Muda, tidak ada istri. Mau nikah, tidak ada duit. Tidak ada harta. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka supaya banyak berpuasa. Nah, artinya banyak berpuasa itu posisinya sama dengan, ya, manfaatnya itu sama dengan ketika orang kebiri, menghilangkan syahwat, bukan melemahkan
syahwat. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada anak muda, ketika mereka tidak ada kemampuan untuk menikah, maka hendaklah mereka senantiasa berpuasa. Tapi di sini kata ulama rahimahullah taala, biasanya banyak juga orang yang berpuasa justru naik syahwatnya ketika sudah berbuka. Nah, di sini dijawab juga oleh mereka bahwa kalau orang sekedar baru awal-awal puasa memang seperti itu. Orang baru merasakan puasa awal-awal, mencoba untuk puasa sunnah, itu biasanya syahwatnya naik. Tapi kalau sudah lama-kelamaan menjadi kebiasaan, lama-lama syahwatnya itu melemah. Jadi tidak cukup seorang cuma puasa sehari, 2 hari, 3 hari. Apalagi kalau dia cuma puasa pas buka, wah itu di jamak takhir dia. Yang biasanya makan 1 piring jadi 3 piring karena duhurnya tidak makan. Itu bahaya kata ulama, itu tidak akan jadi wijak itu jadinya. Itu justru menjadi nambah syahwatnya menjadi naik lebih daripada orang yang tidak berpuasa. Tapi kata ulama itu pas berbuka, pas sahur juga harus makannya sedikit dan jangan makan-makan yang bergizi yang memancing syahwat. Dan juga dilakukan terus-menerus. Jangan sekadar sekali 2 kali karena itu tetap akan memancing syahwat. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari hadis ini, hadisnya jelas sahih dan masyhur. Yang menjadi pertanyaannya di sini, Imam Bukhari membuat judul bab orang yang berpuasa karena khawatir. Ya, khawatirnya terhadap dirinya sebabkan karena membujang terjerumus dalam perbuatan maksiat yaitu zina. Boleh dia berpuasa saat itu. Kira-kira apa yang ingin dibahas oleh Imam Bukhari? Di balik ini, sebagian ulama menemukan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ingin membahas satu kaedah yang mungkin bisa kaedah ini dibawa dalam semua amalan. Atau dia khusus dalam bab puasa. Di awal-awal kita membahas bahwa puasa ini adalah at-ta'abbud lillah. Diniatkan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tidak boleh diniatkan dengan yang lain. Nah, muncul pertanyaan dari hadis ini. Bagaimana kalau orang berpuasa? Ya, ini artinya keluar dari kaedah definisi yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa definisi puasa itu adalah at-ta'abbud lillah bil imsaki anit ta'ami wasyarabi wa sairil mubtirat min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubisy syams. Puasa itu definisinya di awal kita mengatakan at-ta'abbud lillah, ikhlas karena Allah. Tujuannya ikhlas karena Allah untuk mendekatkan diri. Bagaimana kalau tujuannya untuk melemahkan syahwatnya, membantu dia menjaga syahwatnya, meredakan syahwatnya. Nah, ini secara zahir kan berarti tujuannya dunia. Bukan tujuan Allah lah, berarti dia sudah menabrak kaedah yang sudah disepakati oleh ulama bahwa ibadah puasa ini adalah sebuah pendekatan diri kepada Allah. Berarti kalau tujuannya untuk mereda syahwatnya, berarti tujuannya sudah dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijawablah oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwa yang seperti ini juga tidak berpengaruh terhadap keikhlasan seseorang. Dengan keikhlasan seseorang dia niatkan satu ibadah kepada Allah, di sisi yang lain dia juga untuk meniatkan untuk mereda syahwatnya, meredakan syahwatnya. Jadi dia niatkan pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu, ini sampingan namanya, ya. Juga diniatkan untuk sekalian meredakan syahwat dia yang memuncak, yang dia tidak sanggup untuk meredakannya saat dia tidak berpuasa. Nah, kaidah ini Masya Allah besar. Kalau memang bisa dibawa ke masalah-masalah yang lain, maka mungkin bisa kita ambil masalah ibadah haji. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung ketika berbicara tentang ayat ibadah haji. Kata Allah, tidak apa-apa kalian, ya, tidak dosa bagi siapapun di antara kalian yang ketika melaksanakan ibadah haji juga tujuannya untuk berdagang di sana, mencari keuntungan dunia. Dan itu jelas ayatnya. Maka ulama mengatakan yang tujuannya sifatnya sampingan dan itu tidak ada larangan dan tidak mengotori niat yang awal, maka itu dibolehkan. Dan itu termasuk apa? Dan itu termasuk perkara yang
tidak merusak keikhlasan seseorang. Tidak merusak keikhlasan seseorang. Artinya niat awalnya untuk ibadah, kalaupun ada niat sampingan itu juga dibolehkan. Nah, terkhusus dalam bab masalah puasa. Ada rekomendasi izin dari Nabi SAW ketika seseorang ingin meredakan syahwatnya, maka boleh dia berpuasa. Padahal puasa itu ibadah. Puasa itu ibadah. Jadi secara singkat dan ringkasnya Imam Bukhari ingin menjawab bahwa yang seperti ini tidak mengurangi keikhlasan seseorang dan tidak mengurangi pahalanya. Yang penting jangan dijadikan ini sebagai tujuan utama yang kemudian menghilangkan niat ta'abbudiyah kemarin yang kita jelaskan. Ta'abbudiyah takarrubnya harus ada. Itu yang pertama. Yang kedua ini niat sampingan. Niat sampingan untuk meredakan syahwat. Nah, alhamdulillah dengan bab-bab yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah, kalau kita cerna kembali, ternyata ada sesuatu yang sifatnya zahir, merusak niat. Ternyata syariat tidak mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini tidak selamanya dibangun di atas akal, tapi dibangun di atas dalil. Maka ulama dulu setelah mereka selesai menghafal Al-Quran, maka mereka cari dalil. Dan dalil yang susah dicari itu adalah hadis. Karena hadis ini banyak hukum yang dibangun di atasnya. Kalau kita jarang tahu tentang hadis, mungkin banyak keyakinan, banyak syariat yang kita tidak paham. Karena hadis ini berserakan dulu di zaman salaf. Alhamdulillah kita hidup di zaman ini semuanya sudah ditulis oleh para ulama. Kalaupun ada yang tersisa itu paling beberapa, tidak terlalu banyak. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, itu muatan secara singkat dari judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa sekalipun puasa ini adalah ibadah dalam rangka takarrub, boleh seorang meniatkan untuk melemahkan atau meredakan syahwatnya. Untuk meredakan syahwatnya kalau dia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang besar yaitu zina. Maka dia buat judul Babus shaumi liman khafa ala nafsihi al-uzbata. Bab orang yang melaksanakan ibadah puasa dikhawatirkan niatnya karena khawatir terhadap dirinya karena dia membujang, bahaya membujang. Maksudnya bahaya fitnah perzinahan. Baik, kita lanjut ke bab 11. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat hilal maka hendaklah kalian berpuasa. Dan apabila kalian melihatnya kembali hendaklah kalian berbuka. Ini hadis hadis dijadikan bab oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sudah beberapa kali kita sampaikan, Imam Bukhari banyak mengambil potongan hadis dia jadikan sebagai judul karena beliau sangat cinta, kata ulama, dengan sunnah Nabi SAW dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala silatu an Ammar. Beliau membawakan ta'liq di sini, ini muallaqat. Muallaq itu maksudnya Imam Bukhari tidak menyebutkan perantara antara dia dengan silah ini siapa. Karena silah ini ulama tabi'in. Jelas Imam Bukhari tidak ketemu. Ya, jelas Imam Bukhari tidak ketemu. Karena terlalu jauh jaraknya. Ini jelas Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bisa disebut terputus sanadnya. Tapi kenapa dia mengatakan qala sighatul jazmi? Dalam mustalah hadis namanya sighatul jazmi, pemastian. Dia menggunakan kalimat lafaz pemastian, memastikan Imam Bukhari. Wa qala silatu. Beda halnya kalau disebut qila. Kalau qila itu ada isyarat kepada apa? Itu ada isyarat, dua isyaratnya. Ulama menyebutkan kalau Imam Bukhari dalam muallaqatnya menggunakan lafaz at-tamrid. Tamrid itu lafaz yang tidak memastikan,
seperti qila dikatakan, itu indikasi dua. Satu, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ingin memberikan isyarat bahwa matan yang dia sampaikan itu lemah. Ya, tidak benar. Dan itu mayoritas. Yang kedua, Imam Bukhari ingin meringkas. Ingin meringkas apa yang akan dia sampaikan. Tapi di sini Imam Bukhari mengatakan qala. Dalam mustalah hadis namanya sighatul jazm. Imam Bukhari memastikan bahwa Silah ini, Silah bin Zufar al-Kufi at-Tabi'i. Beliau ini adalah ulama besar, ulama tabi'in di Kufah, dan beliau di sini mengatakan qala Ammar. Ini Ammar ibnu Yasir, sahabat Nabi SAW yang sempat disiksa oleh orang kafir, kedua orang tuanya itu meninggal dalam siksaan, bahkan ibunya yang bernama Sumayyah adalah orang perempuan yang pertama kali syahid dalam dalam sejarah umat Islam. Dan bapaknya juga Yasir, juga semuanya meninggal dalam siksaan. Dan ini adalah anaknya Ammar. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, tapi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dalam kitab Sunan. Ketika Imam Bukhari mengatakan qala, ini menunjukkan bahwa menurut Imam Bukhari perkataan Ammar ini sahih, ya. Ini sahih penilaiannya karena Imam Bukhari pakai sighatul jazmi, yaitu lafaz pemastian atau kalimat memastikan. Apa kata Ammar? Man shama yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Namanya maksiat berarti dia dosa. Maksiat berarti dia dosa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat judul ini. Beliau ingin menjelaskan, tapi dengan manhaj ahli hadis, yaitu hadis yang dia bawakan, berarti kita butuh untuk keseriusan untuk memahami. Karena beliau tidak menjelaskan dengan kata-katanya, dengan rinci, tapi beliau cukup memberikan isyarat-isyarat. Ya, dengan perkataan ulama salaf, yaitu sahabat. Yang kedua dengan hadis yang dia bawakan. Nah, tentunya kita ingin memahami apa yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata ulama rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari di sini akan menjelaskan kapan seseorang itu wajib melaksanakan puasa. Ketika lagi menunggu-nunggu hilal Ramadan. Berarti akhir bulan Sya'ban, mau masuk bulan Ramadan. Kapan pastinya seseorang wajib melaksanakan puasa? Beliau bawakan hadis Nabi yang maknanya masih global. Ya, masih belum bisa diperinci. Apabila kalian melihat hilal, kata Nabi, hendaklah kalian berpuasa. Apabila kalian melihatnya kembali, maka hendaklah kalian berbuka. Lah bagaimana kalau mendung? Hendak kelihatan. Atau awan, atau gubar. Sering disebut oleh ulama qatar. Qatarun itu adalah debu yang naik ke atas, yang membentuk seakan-akan awan. Ya, naik ke atas, yang bisa menutupi hilal. Tidak kelihatan hilal. Dan ini di bangsa Arab banyak terjadi. Di naik debu-debunya, biasanya kalau pas mau hujan, ibarat mendung, gelap. Dan itu semua tidak kelihatan itu. Itu kalau di tanah Arab. Namanya qatar. Dan ini juga menjadi pembahasan dimasukkan dalam bab ini oleh para ulama rahimahullah. Itu bukan sekedar mendung. Tapi qatar, debu yang naik ke atas, membuat gelap. Ya, tidak kelihatan. Jangankan hilal kelihatan. Kita memandang, membuka mata terkadang mengkhawatirkan karena takut masuk debu. Dan ini banyak kita alami di Timur Tengah. Mungkin bagi yang pernah di sana, kondisi seperti ini bisa dia merasakan. Makanya dimasukkan sebagai pembahasan oleh para ulama rahimahullah. Di sini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ingin membahas secara spesifik, ya, secara rinci,
titik poin yang akan dia bahas di sini adalah perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama rahimahullah, dan Imam Bukhari tentunya sebagai salah satu ulama mujtahid, dia akan berijtihad. Berijtihad dengan keilmuan dia, alat ilmu yang Allah berikan kepada dia, dia akan ijtihad. Karena tidak boleh seorang mujtahid itu ketika diberikan kemampuan alat ijtihad oleh Allah kemudian dia taklid. Ya. Maka di sini kita harus mempersiapkan diri memahami bagaimana Imam Bukhari memahami masalah ini. Masalah apa itu? Yaitu masalah ketika di malam ke-30 bulan Sya'ban tidak kelihatan hilal karena mendung. Tidak kelihatan hilal karena mendung. Ya. Apakah kita di esok harinya berpuasa karena khawatir itu sudah tanggal 1 Ramadan karena hilal tidak kelihatan, atau kita tidak puasa karena khawatir itu masih bulan Sya'ban tanggal 30, atau bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Di sini ikhwan fillah rahimakumullah terjadi perselisihan sampai disebutkan oleh sebagian ulama itu sekitar 7 pendapat di sini. Sekitar 7 pendapat. Nah, kita ingin berusaha untuk memahami supaya kita berlapang dada ketika ada masalah yang seperti ini terjadi, tidak terlalu sempit, tidak terlalu kaku memahami, mengambil sikap, menyikapi orang lain. Karena kata ulama rahimahullah ta'ala dalam syariat ini ada sesuatu yang disepakati, ada sesuatu yang diperselisihkan. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana para ulama bisa berselisih. Yang pertama, sebagian ulama, dan ini madhab Hanabilah, dalam madhab yang mereka yang masyhur, yang mu'tamad, yang diakui dalam madhab mereka, bahwa ketika tanggal 29 hari ini, besoknya tanggal 30 Sya'ban, sementara ketika kita melihat hilal, saat itu langit tidak cerah, ya, karena awan atau mendung. Intinya hilal tidak kelihatan. Di madhab Hanabilah yang mu'tamad, mereka mengatakan wajib seseorang berpuasa. Wajib seseorang berpuasa. Mereka mewajibkan. Ini pendapat yang pertama. Wajib seorang saat itu berpuasa. Wajib berpuasa. Apa alasan mereka? Karena Nabi SAW menyebutkan, nanti akan dibawakan hadisnya oleh Imam Bukhari. Ini juga dijadikan dalil oleh mazhab Hanabilah. Kata Nabi, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu." Fa in ghumma, apabila tidak kelihatan hilal itu, faqduru lahu. Kalimat faqduru lahu itu ada yang menafsirkan artinya maka hitunglah. Ada yang menafsirkan di situ maka persempitlah. Mazhab Hanabilah, kalau disebut mazhab Hanabilah di sini berarti belum tentu Imam Ahmad pendapatnya ya. Ini pendapat ulama-ulama yang datang setelah Imam Ahmad yang menisbatkan diri dengan mazhab Imam Ahmad rahimahullah di Hanabilah. Kecuali kita bilang pendapat Imam Ahmad. Mereka menafsirkan faqduru lahu itu adalah maka persempitlah. Kalimat uqduru, kata mereka suruh disempitkan. Suruh disempitkan. Apa yang disuruh disempitkan? Mereka menafsirkan suruh disempitkan bulan Sya'ban. Dari mana mereka memahami bahwa kalimat faqduru itu adalah maknanya sempit? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia itu kalau diuji oleh Allah dengan cara qadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya oleh Allah. Qadara itu artinya disempitkan. Takdir. Ya, disempitkan qadara.
Maka mereka mengambil dari ini, faqduru lahu, kata Nabi katanya, maka sempitkanlah. Apa yang disempitkan? Hitungan Sya'ban. Tentunya hitungan disempitkan, yang namanya hitungan di dalam bulan Hijriah, imma 29 atau 30. Berarti kalau kita mengambil makna penyempitan, berarti 29. Nah, ini dijadikan oleh mereka, kata mereka, kalau kita sudah berada di malam ke-30 Sya'ban, kemudian saat itu mendung tidak kelihatan hilal, maka hendaklah kita persempit hitungan Sya'ban jadi 29. Berarti apa maknanya? Di esok harinya kita diperintahkan menurut mereka untuk menghitungnya sebagai satu Syawal, satu Ramadan, sekalipun hilal tidak kelihatan. Itu dalil mereka. Kemudian dalil mereka yang kedua, Ibnu Umar, yang merupakan perawi hadis itu. Jadi Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi Imam Ahmad mengeluarkan riwayat ini dalam kitab Musnadnya, bersumber dari Nafi dari Abdullah Ibnu Umar. Faqduru lahu. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Kemudian Nafi bercerita, wa kana Ibnu Umar, dan Abdullah Ibnu Umar sebagai perawi hadis ini, kata Nafi, apabila sudah lewat 29 Sya'ban, maka dia mengutus seseorang untuk melihat hilal di malam itu. Melihat hilal. Kalau kelihatan, maka dia jadikan sebagai patokan besok tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau tidak kelihatan, maka dia tidak berpuasa. Cuman kata Nafi, kalau saat itu mendung, ya sementara sudah hitungan 30 Sya'ban, malam 30 Sya'ban, maka Nafi di pagi harinya dia berpuasa. Sehingga dijadikan ini oleh mazhab Hanabilah bahwa wajib saat itu berpuasa. Jadi mazhab yang pertama, ketika malam 30 Sya'ban ada mendung, mazhab Hanabilah mereka mewajibkan puasa untuk esok harinya, dan mereka hitung itu tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan afwan. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan haram secara mutlak berpuasa. Kenapa kata mereka? Karena mereka mengatakan itu adalah hari di mana seseorang ragu. Apakah besok tanggal 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Berarti itu masuk dalam kategori malam yang diragukan. Sementara Nabi SAW, nanti juga akan dibawa hadisnya oleh Imam Bukhari. Bagaimana hadis Ammar tadi, perkataan Ammar, man shama yauma syakki faqad asabal qasd. Dilarang oleh Nabi SAW orang berpuasa di hari yang ragu. Ini dalil mereka. Ya, ini dalil mereka. Maka sebagian ulama itu punya pendapat bahwa haram secara mutlak. Kemudian sebagian lagi mengatakan itu dianjurkan puasa tapi tidak wajib. Dianjurkan puasa di esok harinya tapi tidak wajib. Kenapa? Karena dalilnya itu tadi Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar berpuasa itu, kata mereka, kata sebagian ulama, itu bukan karena wajib, tapi dia hanya puasa sunnah, ya. Dia mustahab. Karena Ibnu Umar tidak memerintahkan orang untuk berpuasa. Tanggal 30 Sya'ban, kalau ternyata ada mendung tidak kelihatan hilal, dia puasa sendirian, tapi dia tidak perintahkan orang untuk berpuasa. Sehingga diambil sikap ini oleh sebagian ulama bahwa dia saat itu memandang itu mustahab untuk berpuasa, dianjurkan. Kemudian yang ketiga, itu ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena berta'arud, ya, bertabrakan dalilnya, bertentangan dalilnya yang sangat banyak. Kemudian ada juga yang mengatakan sebagian mubah, boleh puasa, boleh hendak. Karena juga dalilnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang mengatakan kita mengikuti ghalibah,
Ya, adatan ghalibah. Adatan ghalibah itu adalah kebiasaan yang dominan. Apa kebiasaan yang dominan? Ya, kata sebagian ulama, kebiasaan yang dominan itu biasanya kalau 2 bulan berturut-turut, semuanya sempurna hitungannya 30 hari, biasanya yang ketiga itu pasti kurang, pasti 29. Kalau 2 bulan berturut-turut, hitungan harinya semuanya 29, biasanya bulan yang selanjutnya itu akan genap 30. Contoh seperti ini. Kita sekarang sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Ketika kita ingin mengecek apakah bulan Sya'ban ini nanti 30 hitungannya atau 29, tinggal kita lihat nanti. Bulan Rajab kemarin 29, bulan Rajab kemarin, misalkan bulan Rajab kita lihat dengan bulan Jumadits Tsani. Jumadits Tsani misalkan 29. Rajab 29. Berarti Sya'ban pasti 30 kata mereka. Sya'ban pasti 30. Berarti kalau hitungan 30, berarti nanti Ramadan sudah masuk setelah itu. Tanggal 1. Kalau misalkan Jumadil Ula, Jumadits Tsaniyah sama Rajab hitungannya lengkap 30, maka kebiasaannya di bulan Sya'bannya pasti 29. Nah, itu ada sebagian ulama mengambil pemahaman seperti itu karena melihat dalil ini sangat bertabrakan menurut mereka. Kemudian ada sebagian mengikuti imam. Apa kata imam? Karena hadis Nabi SAW, al-fitru yawma yuftirun nasu wal adha yawma yudhahin nas. Berbuka itu adalah ketika orang berbuka, dan hari Idul Adha itu ketika orang-orang berhari korban. Itu siapa yang menentukan? Imam. Jadi katanya kalau imam sudah menetapkan, maka kita ikut. Kalau imam tidak menetapkan, maka kita tidak boleh ikut. Nah, ini sekilas tentang perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, dan pendapat seperti ini tentunya mereka juga ada alasan masing-masing. Tapi bagi kita, apapun yang terjadi, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, itu tetap kita harus mengambil sikap, mengambil pilihan, memilih pilihan. Tidak boleh kita bimbang dan bingung. Bagaimana cara kita memilih? Tinggal kita lihat pendapat itu mana yang rajih menurut kita. Bukan mereka menurut para ulama. Kalau menurut para ulama rajih semua, tentu mereka sepakat. Jadi kita lihat pendapat para ulama ini, dari tadi yang dipaparkan, kira-kira menurut kemampuan keilmuan kita ikut yang mana. Kalau kita punya kemampuan, ya kita gali. Nah, disinilah Imam Bukhari rahimahullah, karena beliau seorang mujtahid, tidak mungkin beliau ikut-ikutan. Ya, maka beliau berijtihad. Ijtihadnya di sini, beliau mengambil pendapat ulama yang mengharamkan berpuasa di tanggal 30 di malam atau tanggal 30 Sya'ban apabila malamnya itu mendung atau awan tidak kelihatan hilal. Jadi malam 30 Sya'ban, ya, ketika mendung, maka Imam Bukhari rahimahullah mengambil sikap sama seperti kelompok yang kedua tadi. Beliau di sini pakai isyarat bahwa haram berpuasa di siang harinya. Mana landasannya? Beliau membawakan di sini perkataan Ammar bin Yasir tadi. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh dia bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Sementara di tanggal 30 Sya'ban itu, ya, kalau malamnya mendung tidak kelihatan hilal, kita tidak tahu apakah ini malam 30 Sya'ban atau tanggal 1 Syawal. Maka Imam Bukhari ingin menegaskan, kita ambil kaidah yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Dan beliau rahimahullah ta'ala tidak sekedar perkataan Ammar yang dia bawakan, tapi dia akan menjelaskan hadis. Ketika ulama Hanabilah tadi
memaknai kalimat faqduru lahu itu dengan menyempitkan bulan Sya'ban hitungannya jadi 29, Imam Bukhari akan mencoba mengumpulkan riwayatnya sesuai dengan kaedah dan manhaj beliau di dalam menyusun kitab ini, hadis-hadis yang sahih menurut beliau sesuai syaratnya akan dia masukkan ke sini dengan lafaz hadis yang berbeda-beda. Dengan lafaz hadis yang berbeda-beda. Yang pertama, beliau akan mengeluarkan hadis Ibnu Umar dari 3 jalur. Ya, dari tiga jalur. Yang pertama, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala di hadis Aiman 1906. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Maslamah. Siapa ini? Al-Qa'nabi, ya. Yang sudah lewat kita bahas, beliau ulama besar di Madinah, ahli hadis, dan Imam Bukhari banyak mengeluarkan hadisnya. Beliau meriwayatkan dari Malik Ibnu Anas Al-Madani. Malik Ibnu Anas meriwayatkan dari Nafi, bekas budak Ibnu Umar. Beliau adalah seorang ulama di zaman tabi'in dan ulama yang kedua yang banyak menyebarkan riwayat Abdullah bekas majikannya. Ini namanya musalsal bil madaniyin, ya. Semua perawi hadisnya berasal dari Madinah, dari semua tabaqah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah pernah menyebutkan tentang bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu. Dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Apabila gumma itu awan, ghaimun, ya. Gumma. Apabila saat itu ada awan, kalian tidak bisa melihat hilal Ramadan maksudnya, faqduru lahu. Maka hendaklah kalian menggunakan iqdar, ya. Faqduru lahu. Nah, faqduru lahu itu apa maknanya? Apakah seperti yang ditafsirkan oleh sebagian besar mazhab Hanabilah yang bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal, atau Imam Bukhari memaknai yang lain? Faqduru lahu, maka hitunglah. Hitunglah di situ apakah maknanya disempitkanlah hitungan Sya'ban 29 atau apa yang dimaksud? Nah, Imam Bukhari rahimahullah, beliau di sini mengurut, ya. Kalau antum bisa memperhatikan satu demi satu hadisnya, antum akan bisa melihat bagaimana Imam Bukhari itu meletakkan hadis itu bagus, di dalam urutannya itu bagus. Di sini faqduru lahu itu masih mubham. Mubham itu tidak jelas. Ya, maknanya sekedar faqduru lahu, mengandung makna yang banyak. Bisa artinya menghitung, tapi apa yang dihitung masih mubham. Bisa artinya menyempitkan. Kemudian kalau menyempitkan, apa yang disempitkan? 29 kita sematkan ke Sya'ban atau 29 kepada Ramadan. Kepada Ramadan. Nah, karena ini tidak jelas, mubham maknanya, maka beliau urutkan dengan, susulkan dengan hadis yang selanjutnya, Iman. Hadis yang kedua, yang selanjutnya, beliau mengeluarkan lagi dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik juga. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, haddatsana Malik ibnu Anas, an Abdullah bin Dinar. Kalau tadi Malik dari Nafi, sekarang Malik dari Abdullah bin Dinar. Semuanya sumbernya dari Ibnu Umar. Tadi sebelumnya riwayat Nafi dari Ibnu Umar, sekarang riwayat Abdullah ibnu Dinar Al-Madani, juga ulama Madinah, satu zaman juga dengan Imam Nafi rahimahullah, satu zaman dengan Imam Az-Zuhri, ulama besar ahli hadis fiqh di Madinah. Lafaz hadisnya, jadi kalau tadi riwayat Nafi, nah yang seperti ini kita bilang pertama riwayat Nafi, jangan bilang riwayat Ibnu Umar, ya, karena sahabatnya cuma satu.
mereka pecah di tabi'in. Yang pertama tadi, tabi'in namanya Nafi. Yang di sini tabi'innya yang meriwayatkan dari Ibnu Umar adalah Abdullah bin Dinar. Riwayat Nafi tadi cuman bilang faqduru lahu, fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Kalau malam 30 Sya'ban awan, ya, fa in ghumma alaikum, kalau malamnya itu ada awan, tidak kelihatan hilalnya, faqduru lahu. Lafadznya seperti maka hitunglah. Masih belum jelas penafsirannya. Riwayat Abdullah bin Umar, Nabi SAW di sini menyebutkan asy-syahru tis'un wa isruna lailatan. Asy-syahru tis'un wa isruna lailatan. Malam itu ada 29 harinya. Satu bulan itu ada 29 malam. Fala tasumu hatta tarauhu. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Fa in ghumma alaikum, lafadznya sama, fa in ghumma alaikum, kalimat gummun, ya, mengarah kepada awan. Kalau malamnya itu awan menutupi hilal, tidak bisa kelihatan, lafadz dari Abdullah bin Dinar, lafadznya bukan faqduru lahu, fa akmilul iddata thalathin. Fa akmilul iddata thalathin. Fa akmilu itu artinya dari akmala yukmil. Fa akmilul iddata thalathin, menyempurnakan, maka sempurnakanlah. Berarti di sini kalimat faqduru lahu itu sudah mulai apa? Sudah mulai tertafsirkan dengan riwayat Abdullah bin Dinar. Fa akmilu al iddata thalathin. Berarti makna faqduru lahu itu kata Imam Bukhari, ini perawinya sama sahabat, yaitu sahabat Ibnu Umar. Mereka beda di tabi'in. Muridnya Ibnu Umar menyampaikan hadis beda-beda lafadznya. Nah, karena keluar dari satu sahabat, riwayat Nafi mengatakan faqduru lahu. Muridnya Ibnu Umar yang bernama Nafi menyampaikan hadis dari gurunya Ibnu Umar, faqduru lahu, maka hitunglah atau persempitlah. Di sini di riwayat Abdullah bin Dinar, fa akmilul iddata thalathin. Kalau Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari Ibnu Nafi, dari Ibnu Umar gurunya, lafadznya fa akmilul iddata thalathin, maka sempurnakanlah hitungannya 30. Berarti makna persempitlah, ya, persempitlah hitungan Sya'ban itu sudah terjawab di sini kata Imam Bukhari. Bahwa makna faqduru lahu itu bukan menyempitkan. Ternyata menghitung. Buktinya apa? Di sini fa akmilul iddata, sempurnakanlah hitungannya thalathin. Yang namanya hitungan bulan sempurna yaitu paling maksimal adalah 30, tidak ada 31. Berarti Imam Bukhari rahimahullah taala di sini beliau ingin membantah ulama yang tadi menafsirkan kalimat faqduru lahu itu dengan makna menyempitkan, itu akan dibantah oleh Imam Bukhari dengan riwayat ini bahwa faqduru lahu itu artinya menyempurnakan hitungan bulan 30. Nah, cuman kita juga tidak tahu ini. Karena hitungan 30 ini masih mubham, tidak jelas hitungan bulan yang mana, bulan Ramadankah atau bulan Sya'ban. Ini masih tidak jelas, ya. Maka Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan riwayat yang selanjutnya juga dari Ibnu Umar. Juga dari Ibnu Umar. Wa bihi qala Al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abul Walid. Beliau mengeluarkan lagi dari jalur Abul Walid. Abul Walid ini nama aslinya adalah Hisham Ibnu Abdul Malik. Beliau namanya adalah Hisham Ibnu Abdul Malik. Beliau adalah ulama Basrah. Abul Walid. Beliau hidup di zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala min kibari syuyukhil Bukhari. Beliau juga termasuk guru besar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj, ulama Basrah semasa dengan Imam Malik, ulama besar. An Jabalah ibn Suhaib. Ini ulama tabi'in yang berasal dari Kufah. Jabalah ibn Suhaimin Al-Kufi. Beliau satu masa dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dek.
Qala sami'tu Ibnu Umar. Di sini Imam Bukhari ingin mengeluarkan riwayat Jabalah bin Suhaim. Kalau tadi riwayat Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, sekarang beliau akan mengeluarkan riwayat hadis dari murid Ibnu Umar namanya Jabalah bin Suhaim Al-Kufi. Apa lafaz hadisnya? Qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syahru hakadha wa hakadha wa khanasa al-ibhama fi tsalitsati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak bisa menghitung, maka beliau memberikan isyarat tangan. Asy-syahru, bulan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sekian. Jadi Rasulullah membuka jari-jari kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali yang pertama. Artinya apa? 30 hari. 1 bulan itu hitungannya 30 hari. Kemudian yang kedua kata Nabi, seperti ini. Nabi membuka telapak tangannya lagi, kedua-duanya, jari-jarinya diperlihatkan sebanyak 3 kali. Tapi yang ketiga Rasulullah menyembunyikan al-ibham, yaitu ibu jari ditutup oleh Nabi. Artinya, kata Rasulullah, bulan Hijriah ini hitungannya 30 atau 29. 30 atau 29. Nah, di sini riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari muridnya Nafi, dari muridnya Abdullah bin Dinar, dan dari muridnya Jabalah ibnu Suhaim, itu masih belum mengerucut ya, masih belum tafsil. Jadi masih ada yang mengganjal di dalam hati. Hitungan yang mana? Ya, hitungan yang mana yang diinginkan untuk disempurnakan 30? Bulannya apa? Maka Imam Bukhari rahimahullah taala mengeluarkan juga baru setelah itu dia akan mengeluarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah baru dia akan keluarkan. Wa bihi qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, juga guru besar Imam Bukhari, hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Kemarin sudah kita sampaikan. Beliau aslinya Khurasan, tumbuh besar di Baghdad, menuntut ilmu di sana. Kemudian beliau domisili di Asqalan, yaitu negara Palestina, dan beliau meninggal di sana. Qala haddatsana Syu'bah. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ziyad. Muhammad ibnu Ziyad adalah ulama Basrah, ulama tabi'in. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Abul Qasim, atau ia mengatakan Abul Qasim yang bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, ini perhatikan, ini hadis yang keempat ini sudah masuk beliau kepada hadis Abu Hurairah ya. Kalau tadi dari 3 hadis itu semuanya riwayat Ibnu Umar dari 3 muridnya, Nafi, Abdullah bin Dinar, sama Jabalah ibnu Suhaim. Sekarang beliau akan membawakan hadis Abu Hurairah yang memberikan penafsiran secara pasti hitungan bulan apa yang harus disempurnakan. Qala sumu li ru'yatihi. Kata Nabi, berpuasalah kalian kalau sudah melihatnya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian kalau sudah melihatnya. Fa in ghubbiya alaikum. Fa in ghubbiya. Lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu berbeda sedikit dengan lafaz hadis Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar fa in ghumma alaikum. Kalau malamnya mendung. Kalau ini ghubbiya. Ghubbiya itu khafiyah. Kalau ternyata hilal tidak kelihatan. Kalau di hadis Ibnu Umar tidak kelihatan karena mendung. Kalau ini secara umum lagi. Kalau hilal itu tidak kelihatan di malam 30 Sya'ban, berarti tidak kelihatan dengan apa saja. Makanya sering ulama menyampaikan juga bukan sekedar sama mendung, tapi bisa sama debu atau yang lainnya. Ya. Fa in ghubbiya alaikum. Kalau tidak kelihatan hilal itu, kalian tidak bisa melihatnya,
fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban 30. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ikhwan fillah rahimakumullah, ingin menjelaskan di sini madhab dia dengan riwayat yang dia kumpulkan semuanya, dan dia sudah menilai semua riwayatnya sahih, kemudian saling memberikan penafsiran antara hadis Ibnu Umar ditafsirkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya beliau di sini akan menyimpulkan madhab beliau itu persis dengan madhab ulama yang kedua yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika malam 30 Sya'ban, ini kalau benar hitungannya awal hilal Sya'ban ya, kita benar. Kalau tanggal 30 malam bulan Sya'ban ya, itu mendung atau tidak kelihatan hilal, maka madhab Imam Bukhari rahimahullah taala, ya madhab dia dengan berbagai penelitian dari hadis yang dia sampaikan, memadukan antara hadis Ibnu Umar sama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dia keluarkanlah sikap dia, madhab dia dengan membawakan perkataan siapa Ammar Ibnu Yasir tadi yang di awal, bahwa barang siapa yang berpuasa di tanggal 30 Sya'ban yang di malamnya hilal tidak kelihatan, baik dengan mendung sebagaimana hadis Ibnu Umar atau dengan yang lainnya sebagaimana hadis Abu Hurairah, maka sungguh dia telah berpuasa di hari yang diragukan. Kalau dia berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Bukhari mengambil mazhab yang kedua, tapi apakah dia saat itu mengharamkan atau tidak? Tapi kalau kita melihat kepada lafaz riwayat Ammar yang dia bawa, siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia bermaksiat. Namanya maksiat berarti apa? Berarti mengarah kepada sesuatu yang diharamkan. Secara zahir dari sini, mazhab Imam Bukhari rahimahullah taala mengharamkan seseorang berpuasa ketika tanggal 30 Sya'ban yang di mana malamnya tidak kelihatan hilal, baik sama mendung atau yang lainnya. Maka beliau mengatakan, zahir tulisan beliau dan bab yang beliau buat di sini, bahwa apa? Bahwa berpuasa di hari itu disebut dengan Yaumus Syak, yaitu hari yang diragukan, dilarang seorang berpuasa, dan beliau secara zahir mengharamkan. Itu mazhab Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika memadukan antara riwayat Ibnu Umar dari berbagai muridnya dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang selanjutnya, beliau di sini membawakan dua riwayat. Riwayat satu Ummu Salamah, yang kedua riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini hanya menyampaikan bahwa bulan itu 29. Saya mencoba untuk mencari hubungan antara kenapa Imam Bukhari membawakan dua riwayat ini, dan saya mencoba juga membaca penafsiran para ulama tentang mensyarah hadis ini. Saya sampai saat ini belum menemukan, tapi kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abu Asim. Abu Asim namanya Ad-Dhahhak ibnu Makhlad ibnu Ad-Dhahhak. Abu Asim namanya Ad-Dhahhak ibnu Makhlad ibnu Ad-Dhahhak. Beliau adalah ulama Basrah, termasuk guru besar Imam Bukhari rahimahullah taala, hidup di zamannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Qala an Ibnu Juraid. Ibnu Juraid tadi sudah kita sampaikan, nama aslinya Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Juraid. Beliau sering dinisbatkan dengan kakeknya Ibnu Juraid. Beliau ulama tabi'in secara masa, tapi secara periwayatan beliau ulama tabi'ut tabi'in karena tidak sempat meriwayatkan dari sahabat radhiyallahu anhu. Qala an Yahya ibnu Abdullah ibnu Sayfiyin. Abdullah Yahya ibnu Abdullah ibnu Sayfi, beliau juga ulama Makkah, ya, satu generasi sama Ibnu Juraid. Berarti ini apa namanya? Riwayatul Aqran.
Ya, teman meriwayatkan dari temannya sendiri satu letingan, satu marhalah, satu masa. Qala an Ikrimah Ibn Abdurrahman, beliau ulama Madinah, generasi ketiga, beliau hidup di zamannya Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah sahabat istri Nabi SAW, namanya Hindun binti Abi Umayyah. Beliau adalah istri Rasulullah yang terakhir meninggal dari istri-istri Rasulullah SAW yang 9. Beliau yang terakhir meninggal, beliau meninggal pada tahun 61 Hijriah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi syahran. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilah istri-istrinya selama sebulan. Selama sebulan. Ilah itu adalah ketika suami bersumpah hendak menggauli istrinya. Ya, karena dia lagi marah atau ada penyebab sesuatu. Ala isrina ala nisa'ahu syahran. Jadi bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama sebulan. Karena Rasulullah saat itu dibikin marah, ya, kisahnya panjang. Nah, di sini beliau menyebutkan 1 bulan. Kalau tidak disebut, dia tidak menetapkan berapa hari dia tidak akan menggauli istrinya, maka saat itu maka Al-Quran menetapkan 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Walladzina yu'luna min nisa'im tarabbusu arba'atu ashhurin wa asyra. Bagi semua suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya maksimal 4 bulan 10 hari. Setelah itu ada keputusan. Ma dia cerai atau dia balik rujuk kepada istrinya. Nah, di sini Nabi SAW itu mengilah, dia menetapkan selama sebulan. Falamma madha tis'atun wa ishruna yawman. Tatkala sudah lewat berlalu 29 hari, ghada awraha. Ternyata Rasulullah sudah turun dari masyrubahnya ini. Ya. Faqila lahu innaka halabta alla tadkhula syahran. Sesungguhnya kamu bersumpah ya Rasulullah tidak akan menemui istrimu selama sebulan. Maksudnya mengilah. Kata Rasulullah, inna syahra yakunu tis'atan wa ishruna yawman. Sesungguhnya untuk bulan ini, kata Nabi, hitungannya 29 hari. Jadi di sini Imam Bukhari rahimahullah taala, Nabi SAW ya, membawakan hadis dan lafaz seperti ini. Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa 29 itu tetap hitungannya 1 bulan juga. Hitungannya satu bulan. Di riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian dia bawakan lagi riwayat Anas bin Malik tentang kisah Nabi SAW juga mengilah istrinya. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah Al-Madani, ini ulama Madinah. Beliau ulama besar di Madinah, ahli hadis, dan Imam Bukhari juga banyak meriwayatkan hadisnya dalam kitab sahihnya. Abdul Aziz ibnu Abdullah Al-Madani. Beliau semasa dengan Imam Ahmad rahimahullah. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Sulaiman ibnu Bilal rahimahullah juga sudah lewat. Beliau ulama Madinah, hidup semasa dengan Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah. Qala an Humaid. Ini disebut dengan Humaid At-Tawil Al-Basri. Beliau ulama tabi'in, berasal dari Basrah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sahabat Nabi SAW yang pernah melayani Rasulullah selama 10 tahun sebagai pembantu dan pelayan Nabi SAW. Beliau meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah. Ada yang mengatakan di Basrah, ada yang mengatakan di Madinah. Umur beliau 103 tahun. 2 tahun sebelum meninggal beliau sempat tidak melihat, buta. Makanya beliau karena sudah saking tuanya, terkadang beliau itu bayar fidyah. Tidak puasa dia karena tidak sanggup berpuasa. Maka nanti ada hukum orang yang sudah lanjut usia tidak sanggup untuk berpuasa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa kanat infakkat rijluhu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengilak ya istrinya, saat itu bertepatan kaki beliau lagi bengkak karena jatuh dari kuda saat itu. Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh dari kuda, kemudian kakinya bengkak. Fa'aqama fi masyrubatin. Maka beliau karena mengilak istrinya, beliau tinggal di masyrubah. Masyrubah itu semacam, kalau antum lihat orang kampungan, ya pedesaan itu biasa kalau mereka yang punya singkong, biasa mau menjemur singkong itu habis direndam, itu ada semacam tempat penjemuran, ya. Dan begitu Rasulullah SAW di depan rumah Aisyah itu, beliau ada tempat masyrubahnya, tempat beliau istirahat, bersantai-santai, di mana tempat itu dibuat dari pohon, ya tiang-tiangnya, kemudian atasnya ada semacam tempat lantainya ya dari bambu, dari kayu, pelepah korma. Nanti orang kalau naik itu pakai tangga ke atas, pakai tangga, itu namanya masyrubah. Dan Rasulullah punya seperti itu di depan rumah Aisyah. Namanya disebut dengan masyrubah, tempat bersantai-santai minum. Nah, ketika Rasulullah mengilah istrinya, beliau tidak turun. Ya, beliau tidak turun ke rumah istrinya, beliau tidur di situ, dijenguk oleh sahabat di situ, sempat Rasulullah juga sholat berjamaah di situ, salah satu sholat 5 waktu karena beliau saat itu sakit, jadi beliau mengadakannya di masyrubah itu, tidak di Masjid Nabawi. Dan ini juga dalil bahwa bolehnya seorang melaksanakan sholat 5 waktu itu bukan di masjid berjamaah, tapi di luar masjid selain di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama fi masyrubatin tis'an wa ishrina lailatan. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri selama 29 malam. Tsumma nazala, kemudian Rasulullah turun. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alaita syahran? Bukankah kamu sudah berjanji bersumpah untuk mengilak istri kamu selama sebulan?" Kata Nabi, "Inna syahra yakunu tis'an wa ishrin." Untuk bulan ini, kata Nabi SAW, jumlah harinya 29 hari. Nah, ini dari sini, ikhwan fillah rahimahumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, madhabnya sudah jelas, ya. Yang sepakat sama beliau silahkan, yang sepakat dengan ulama yang lain silahkan. Yang jelas permasalahan ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Di awal kita sudah menyampaikan perselisihan, ada sekitar 7 pendapat kurang lebih, ya pendapat ulama, tapi tentunya kita mengambil salah satunya yang menurut kita rajih, tidak mungkin kita ambil semuanya. Ya, tahun ini kita ambil pendapat yang pertama, tahun besok kita ambil pendapat yang kedua, tahun yang selanjutnya pendapat yang ketiga. Tidak boleh seperti itu. Hasil ijtihad ulama itu harus kita ambil salah satunya, kita harus menentukan pilihan, ya. Gimana kabar antum semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Tidak ada yang tidur ya? Alhamdulillah. Rehat sedikit. Jangan terlalu fokus, nanti hilang konsentrasinya. Kita lanjut, insyaallah. Ya, 1 bab atau 2 bab, walau cukup waktunya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun syahra 'idin la yanqusan. Bab 2 bulan hari raya, ya. 2 bulan hari raya yang dimana tidak berkurang. Ini lafaz hadis juga. Dari sini kita sudah berkali-kali menemukan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengambil lafaz untuk dijadikan sebagai judul, itu lafaz hadis sebenarnya. Ya, sekali lagi hikmahnya atau diantara rahasianya, karena kata ulama beliau sangat cinta dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya tidak kita temukan di kitab-kitab yang lain, hanya kita temukan di kitab Sahih Bukhari rahimahullah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang hadis Nabi SAW bahwa 2 bulan hari raya tidak pernah berkurang. Ya.
Apa maknanya dan tafsirannya? Yang masyhur, ya, penafsiran yang masyhur, apa maksudnya 2 bulan hari raya yang tidak pernah berkurang? Kedua-duanya tidak pernah berkurang. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah di sini adalah Imam Bukhari. Ya. Berkata Abu Abdullah, Imam Bukhari mengatakan Abu Abdullah dirinya sendiri. Ya, karena ini adalah tulisan manuskrip yang dinukil dari tulisan asli muridnya Imam Bukhari, namanya Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri. Ya, Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri, beliau itu menukil kitab asli yang ditulis oleh tangan Imam Bukhari rahimahullah taala, dipindah lagi, dia dinukil oleh Imam Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri dalam satu kitab. Bayangkan ditulis pakai tangannya, 7.560 sekian hadis oleh Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri. Karena dulu orang tidak gampang ya untuk mendapatkan buku, mau beli di mana, tidak ada. Maka ketika seorang murid ingin belajar kepada gurunya dan gurunya sudah menulis kitab hadis yang dia hafal, dituangkan dalam bentuk tulisan, itu tidak mungkin juga, berat juga seorang guru mau mengasih kitab itu. Makanya untuk memiliki kitab itu, jalan satu-satunya harus dia tulis juga di kertas yang lain. Di kertas yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri. Begitu dia datang ke Imam Bukhari rahimahullah, dia tulis semua kitab hadis yang sekitar 7.560 sekian hadis, ya, selama 16 tahun ditulis oleh Imam Bukhari dan dikumpulkan. Datang Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri, dia bawa kertas juga yang banyak, kemudian dia tulis satu persatu pakai tangan. Tidak ada mesin ketik saat itu, tidak ada komputer, tidak ada mesin cetak. Semuanya berkat semuanya berdasarkan keringat perjuangan para ulama salaf rahimahullah ta'ala. Jadi ketika dia mengatakan qala Abu Abdullah, ya karena Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri. Abu Abdullah adalah Al-Bukhari sendiri. Kunyahnya Abu Abdullah, sekalipun dia tidak punya anak dan tidak nikah. Karena sunnah seseorang ngasih kunyah sekalipun tidak punya anak dan tidak punya istri. Bahkan sekalipun masih kecil, sudah dibolehkan ngasih kunyah sebagaimana kisah Abu Umair. Qala Ishaq. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai atau Ishaq bin Ibrahim. Beliau sering dikenal dengan Ishaq ibn Rahawai. Rahawai itu adalah, ada yang mengatakan itu ibunya, dinisbatkan kepada ibunya. Ada yang bacanya Rahawai, ada yang bacanya Rahawayah. Ishaq ibn Rahawayah atau Ishaq ibn Rahawai. Beliau berasal dari Al-Marwazi, Marwatul Kumanistan juga, semasa dengan Imam Ahmad rahimahullah. Penafsiran beliau seperti ini. Ini penafsiran Ishaq. Wa in kana naqisan fahuwa tamun. Maksudnya, sekalipun hitungan bulan hari raya itu secara hitungannya 29, ya, tidak sempurna 30, fahuwa tamun, tapi pahala orang yang mengamalkan dalam satu bulan ini sempurna. Itu maksudnya, keutamaan-keutamaannya sempurna sekalipun hitungan bulannya itu tidak sempurna 30. Itu penafsiran daripada Ishaq, dan ini yang masyhur. Ya, yang pertama yang masyhur di kalangan ulama salaf rahimahullah taala, bahwa yang dimaksud di sini adalah keutamaan 2 bulan itu. Apa 2 bulan hari raya yang tidak pernah berkurang itu? Itu adalah bulan Ramadan sama bulan Dzulhijjah. Karena di bulan Dzulhijjah ada hari raya Kurban, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Imam Bukhari menafsirkan beda dari gurunya. Ya, karena Ishaq ini gurunya Imam Bukhari. Yang dimaksud kata Ishaq itu hitungannya 29, kurang tapi tetap sempurna secara keutamaan. Kalau penafsiran Imam Bukhari, waqala Muhammadun. Muhammad di sini adalah Muhammad ibn Ismail. Siapa beliau? Imam Bukhari sendiri. Karena Imam Bukhari nama aslinya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah. Bukhari itu hanya nisbat kepada wilayah tempat kelahiran beliau, Bukhara di Uzbekistan, negara Uzbekistan. Kalau penafsiran Al-Bukhari rahimahullah,
beliau menafsirkan apa makna sabda Rasulullah 2 bulan hari raya tidak akan berkurang. Maknanya kata Imam Bukhari, la yajtami'ani kilahuma naqisun. Keduanya tidak akan berkumpul dalam 1 tahun, tapi kedua-duanya hitungannya 29 hari. Tidak mungkin kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu makna yang ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari tentang makna hadis Nabi yang akan dia bawakan. Ishaq ibn Suwaid Al-Basri. Ishaq ibn Suwaid Al-Basri. Ya. Beliau juga ulama Basrah. Beliau ulama Basrah, ulama tabi'in. Ulama tabi'in. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah. Ini juga ulama tabi'in dari Basrah. Anak daripada Abu Bakrah. Namanya Abdurrahman. Bapaknya namanya Abu Bakrah, sahabat Nabi SAW. Kemudian, an abihi, dia meruwayatkan dari bapaknya sendiri, yaitu Abu Bakrah, dari Nabi SAW. Di sini ada huruf ha ya. Lihat ada huruf ha. Mungkin sebagian nuskhah tidak ada, tapi aslinya itu ada. Situ ada wa haddatsani Musaddad. Imam Bukhari nama ha itu pengalihan sanad. Wa haddatsani Musaddad. Qala haddatsana Mu'tamir an Khalid Al-Hadza. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan lagi, dan Musaddad menceritakan kepada saya. Kemudian Musaddad mengatakan dia mendapatkan hadis dari Mu'tamir ibnu Sulaiman ibnu Tarkhan Al-Basri. Kemudian Mu'tamir meriwayatkan dari Khalid. Riwayat di atas, Mu'tamir bin Sulaiman, gurunya siapa? Ishaq ibnu Suwaid, ulama Basrah juga. Riwayat yang kedua ini, Mu'tamir meriwayatkan dari Khalid Al-Hadza. Khalid Al-Hadza juga ulama Basrah, ulama tabi'in, sering dikenal dengan Al-Hadza. Al-Hadza itu penjual sepatu atau penjual sandal ya, penjual sepatu. Beliau kenapa sering terkenal dengan Khalid Al-Hadza? Karena beliau itu sering ngobrol sama tukang sol sepatu. Di zamannya di Basrah, dia sering ngobrol sama tukang sol sepatu, sehingga beliau dinisbat, karena beliau ahli hadis, dinisbatkanlah dia dengan Al-Hadza, si penjual sepatu. Sebenarnya beliau bukan penjual sepatu, tapi disebabkan beliau sering dekat dan akrab dengan penjual sepatu saat itu di Basrah. Maka sering dikenal dengan Khalid Al-Hadza. Pertanyaannya, kenapa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memisahkan? Kenapa dia tidak langsung mengatakan haddatsana Musaddad, haddatsana Mu'tamir an Ishaq ibn Suwaid wa Khalid Al-Hadza? Kenapa dia ulang lagi Musaddad, Mu'tamir? Padahal dalam hadis tidak perlu seperti itu. Nah, di antara rahasia yang disebutkan oleh ulama rahimahullah, karena kalimat haddatsana yang pertama, Musaddad menceritakan kepada kami, Imam Bukhari saat itu bersama teman-temannya ketika mendapatkan hadis ini dari gurunya Musaddad. Kemudian riwayat yang kedua, haddatsani Musaddad. Haddatsani, menyampaikan kepada. Penafsirannya bahwa Imam Bukhari saat itu dia sendirian. Ya. Dia sendirian ketika mendapatkan hadis ini dari Musaddad. Ketika dia mendapatkan hadis ini sendirian dari Musaddad atau dia yang baca, saat itu Musaddad menyampaikan dari Mu'tamir bin Sulaiman dari Khalid. Saat Imam Bukhari bersama teman-temannya banyak orang yang mendapatkan hadis dari Musaddad, Musaddad membawakan riwayatnya dari Mu'tamir dari Ishaq ibn Suwaid. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, karena beliau ingin, ya salah satu di antara fungsinya adalah at-tafakhur, ya, bangga. Beliau bangga karena hadis ini didengar oleh beliau 2 kali. 1, saat beliau bersama orang banyak. 2, saat beliau sendirian kemungkinannya, atau dia yang baca. Ketika dia sendirian atau dia yang baca, riwayatnya beda dari Khalid Al-Hadza. Ketika dia bersama orang lain, perawinya dari Mu'tamir Ishaq ibn Suwaid.
Hadisnya intinya semuanya bersumber dari Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. Jadi ketemunya Mu'tamir ini meriwayatkan dari dua orang. Satu dari Khalid Al-Hadda, riwayat yang di atas dari Ishaq ibnu Suwaid. Ishaq ibnu Suwaid sama Khalid Al-Hadda sama-sama ulama Basrah, hidup sezaman dengan Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian di sini kedua-duanya meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. Abdurrahman bin Abi Bakrah. Siapa beliau? Ulama tabi'in di Basrah, juga kibarut tabi'in, termasuk generasi awal zaman tabi'in. Dan disebutkan oleh para ulama sejarahnya, beliau ini adalah bayi yang pertama kali lahir di Basrah dari orang Islam. Bayi yang pertama kali lahir di Basrah dari orang Islam, yaitu Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. Nah, beliau meriwayatkan dari bapaknya sendiri, Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah ini sahabat Nabi SAW. Ya, beliau masuk Islam pada tahun 8 Hijriah kalau tidak salah, ketika terjadi pengepungan benteng di Taif. Jadi dikepung benteng Taif saat itu oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu selama beberapa malam dan beberapa hari, sehingga mereka kehabisan kekuatan di dalam dan makanan. Maka di pagi hari, ya, Abu Bakrah ini datang kepada Nabi SAW menyatakan keislaman. Nama asli beliau adalah Nufai ibnul Harith. Nama aslinya sebelum dia masuk Islam. Begitu dia pagi-pagi datang menemui Nabi, keluar dari benteng Taif saat itu, maka karena dia menyatakan keislamannya di pagi hari, Rasulullah langsung menyematkan kunyah Abu Bakrah. Abu Bakrah itu artinya, bukrah itu subuh, ya, bakrah, pagi-pagi. Maka disebut dia oleh Nabi, disematkan dengan sebutan Abu Bakrah saat itu, yaitu bapak pagi-pagi. Karena di pagi hari dia menyatakan keislamannya, sehingga nama itu menjadi masyhur untuk beliau, bahkan tertutup nama aslinya Nufai ibnul Harith. Semua orang rata-rata lebih mengenalnya dengan Abu Bakrah. Dan beliau juga termasuk sahabat yang lama di Basrah, sampai beliau melahirkan seorang anak, Abdurrahman. Jadi beliau pencar, para sahabat pencar ke seluruh penjuru dunia saat itu untuk menyampaikan Islam ini. Tujuannya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrani la yanqusan. 2 bulan tidak akan pernah berkurang. Apakah 2 bulan itu, kata Nabi? Syahra Idin. Keduanya adalah bulan hari raya. Satu Ramadhanu, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua Wadul Hijjah, yaitu bulan Dhul Hijjah. Bulan Dhul Hijjah disebut bulan Ramadan jelas, karena di dalamnya ada hari raya Idul Adha, bertepatan di tanggal 10 Dhul Hijjah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi SAW menyebutkan bulan Ramadan sebagai bulan hari raya? Padahal hari raya Idul Fitri kita laksanakan di bulan Syawal tanggal 1. Di bulan Syawal tanggal 1. Tentunya membuat kita bertanya-tanya. Ya, apa Rasulullah tidak salah? Ya, mungkin sekilas kita melihat salah. Tapi ternyata di dalam bahasa Arab seperti itu, ya. Ada sesuatu itu dinisbatkan kepada yang di sampingnya karena berdekatan, maka dinisbatkanlah dia ke situ. Nah, di sini juga kata ulama itu mimbabil mujawarah. Karena bulan Ramadan itu bersampingan, ya, bersentuhan dengan bulan Syawal. Di situ ada hari raya, maka disebutlah bulan Ramadan itu sebagai bulan hari raya. Artinya bulan yang berdekatan dengan hari raya tanggal 1 Syawal. Ya, tanggal 1 Syawal. Seperti itu ulama menjelaskan. Karena di sini agak sedikit bermasalah kalau kita mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan hari raya. Nanti seakan-akan kita memahami berarti kita sholat hari raya Idul Fitri seharusnya tanggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Nah, tidak seperti itu maknanya di sini. Ya, disebut bulan Ramadan sebagai bulan hari raya karena berdekatan dengan tanggal 1 Syawal, yaitu hari di mana umat Islam melaksanakan hari raya Idul Fitri.
maka menjadi sebuah nama untuk disematkan bulan Ramadan itu sebagai bulan hari raya. Nah, di sini ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ingin menjelaskan makna daripada sabda Nabi ini. Apa maksudnya? Apa maksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 2 bulan hari raya tidak akan pernah berkurang? Imam Bukhari di sini penafsirannya beda sama gurunya. Kalau gurunya berbicara tentang keutamaan Ishaq Ibnu Rahawai, kalau 29 tetap sempurna keutamaannya, amalan-amalan di dalamnya juga disebut sempurna. Imam Bukhari melihat secara hitungan yang zahir. Imam Bukhari menafsirkan bahwa tidak akan terjadi 2 bulan, yaitu Ramadan dengan bulan Dzulhijjah dalam 1 tahun, ya. Kemudian kedua-duanya berkurang. Artinya 29 tidak mungkin, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu penafsirannya Imam Al-Bukhari yang dia pahami dari hadis Nabi. Jadi maknanya apa? Maknanya seperti ini. Kalau ternyata kalau bulan Ramadan hitungannya 29, maka maknanya kata Imam Bukhari bulan Dzulhijjah itu pasti 30. Pasti 30. Karena tidak mungkin Ramadan 29, ininya 29 juga bulan Dzulhijjah, itu tidak mungkin. Itu yang dipahami oleh Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, kalau bulan Ramadannya 30, maka di bulan Dzulhijjah bisa jadi 30, bisa jadi 29. Ya, paham ya maknanya? Kata Imam Bukhari, la yajtami'ani kilahuma naqisun. 2 bulan ini tidak akan terkumpul dalam 1 tahun. Kedua-duanya hitungannya 29. Yang dinafikan itu apa? 2 10 9, 22 itu 29. Itu yang ditiadakan oleh Imam Bukhari. Kalau kedua-duanya 30 mungkin. Ya. Kalau bulan Ramadan 30, ya mungkin bulan Dzulhijjah juga 30. Atau mungkin juga 29. Tapi kalau bulan Ramadannya 29, tidak mungkin Dzulhijjah itu 29. Itu maksudnya. Pasti 30. Nah, ini penafsiran dari Imam Bukhari rahimahullah tentang sabda Nabi, syahrani la yanqusani Ramadhanu wa Dzulhijjah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, tidak terasa jam sudah menunjukkan jam 10 kurang 1 menit di tempat saya. Barangkali antum juga sudah capek mendengarkan, atau capek tidur, atau capek berbaring, atau capek minum kopi. Nah, sekarang insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, kita ini hanya membaca kitab Sahih Bukhari, ya. Jadi kalau ada perselisihan pendapat, kemudian kita bisa melihat bagaimana mazhab Imam Bukhari rahimahullah taala, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di sini. Semuanya tinggal memilih mana yang lebih rajih menurut dia. Mana yang lebih rajih menurut antum semuanya. Oke, jazakumullah khairan. Barangkali ada pertanyaan atau lewat WA. Tafadhal. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Khair Ustaz. Oh, Masya Allah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Afwan kemarin absen Ustaz. Oh, biar santai aja Ustaz. Kita slow aja belajar agama, santai. Nggak boleh dong, saya harus serius. Iya. Santai tapi serius. Nah iya, insyaallah. Insyaallah. Baik, yang lain ada pertanyaan? Masya Allah. Gimana Pak Agus? Dengar tak? Ini habis tidur apa habis mendengarin? Mendengar mata kiri tidur Pak. Mata kiri. Iya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau tidak ada, semoga bermanfaat majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawaid yang bisa kita ambil. Jadi, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kalau ada yang mau bertanya, bisa pakai di grup ya. Ya mungkin kalau di sini kurang lebih nanti tanya di grup. Insyaallah yang belum masuk ke grup nanti di daftar ini.
admin. Baik, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam istinbat hukum atau kalimat yang merasa perasaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum jazakumullah khairan Ustaz. Syukran Pak Ade. Kado. Hah? Oh, Kado. Pak Mus. Ini siapa ini? Bagus. Tiket ang Dok. Ya, Mas. Malam. Antum libur, enggak pulang. Yuk Mang lanjut lalu. Assalamualaikum.